Lebih keras lagi tepuk tangannya. Terima kasih. Tepuk tangan punya filosofi. Semakin Anda banyak tepuk tangan, maka darah mengalir makin lancar. Anda tidak cepat kena stroke. Satu itu. Kedua, semakin sering bertepuk tangan, semakin kencang bertepuk tangan, semakin keras bertepuk tangan, maka tangan akan semakin lebar, tambah 1 cm. Artinya hoki yang didapat pun bertambah 1 cm lagi. Ya, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Baik, hadirin sekalian, Bante Utamo Mahathera stylenya memang begitu. Datang dengan membawa jubah yang itu saja. Ini kenyataan loh Bante, kenyataan. Masa ganti Bante, ganti style. Nah, tetapi satu hal yang membedakannya adalah Bante ini tidak pernah tidak mempunyai bahan baru. Selalu ada saja bahan baru dan ajarannya selalu membumi. Karena beliau tahu yang mendengar adalah manusia. Soalnya tadi Pak Giri bertanya, manusiakah kita? Tadi sempat nanya loh. Itu pertanyaan sebenarnya sangat menusuk hati. Manusiakah kita? Tapi poinnya bagus betul ya berarti. Poinnya adalah kalau kita manusia, harusnya kita bisa dong meraih ini. Hoki dan happy ini mestinya bisa. Kalau kita bukan manusia nggak bisa. Misalnya gitu kan, contoh hewan. Bagaimana dia mau meraih hoki? Wong tiap hari disambitin sama petaninya untuk membajak sawah misalnya, betul ya? Makanya manusiakah Anda? Nanti tulis besar-besar, tempelkan di ruang kantor. Manusiakah Anda? Saya jamin langsung besok dipecat bos. Lah itu, manusiakah Anda? Itu ya. Pertanyaan yang sangat filosofis, Bante ya. Dalam filosofis dan mengena. Kedua pembicara kita sudah bahas bagaimana kiat untuk meraih hoki dan sukses. Bante menyampaikan ada 4 cara yang sehari-hari kita sudah praktekkan sebenarnya, betul ya? Sebagian Bante ya. Yaitu tadi yang pertama apa saudara? Masih ingat? Yang pertama adalah kejujuran. Sudah banyak yang bertanya di nomor SMS ini. Saya ulangi SMS-nya ya. Mana tadi? Kok selalu hilang ini? Nomor SMS-nya udah banyak yang masuk. Kalau tidak sempat dibaca, mohon maaf ya. Nanti tanyakan langsung saja ke websitenya Bante di samagiphala.org.id. Di situ banyak pertanyaan. Sudah dijadikan buku juga ya Bante. Sudah banyak bukunya. Jadi tanya jawab itu ada di buku Bante ya. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0811 64 3184 ya, itu nomornya. Sudah banyak di sini. Bante sudah memberikan tadi satu kejujuran, betul. Sudah kita setuju ya. Kemudian yang kedua apa saudara? Menyesuaikan keinginan dengan kenyataan. Ini nggak mudah loh. Tadi Bante menjelaskan menurut saya ya. Mudah-mudahan menurut sebagian besar kita bagus banget. Banyak orang nggak bisa bahagia, nggak bisa happy karena dia tidak bisa terima kenyataan. Makanya Bante bilang keinginan kita 10, kenyataan 8. Kenapa kita tidak bikin harga jadi di tengah-tengah 9? Ya oke deh, cukup deh. Nah itu baru bahagia. Betul ya? Kita nggak bisa, keinginan 10. Orang Medan makanya disurvei, kebahagiaannya di antara 5-6 kota yang disurvei. Kota Medan penduduknya bahagianya nomor 6. Ketawanya seru banget ya. Menambah penderitaan yang lain. 6 kota disurvei Medan terakhir. Jakarta, Surabaya, Makassar, Semarang, Medan, dan satu lagi Bandung. Medan, Teboy. Nomor 1 Semarang. Tadi Bante sudah mengatakan keinginan dengan kenyataan. Kalau kita bisa terima kita bahagia. Setuju nggak? Coba lihat orang Jawa.
Ya, kenapa urutan 1 Semarang penduduknya? Karena filosofinya nerimo. Hari ini untung gopek ceng 500.000, ya kan? Syukur 500.000. Tetangga sebelah gak untung apa-apa. Medan kan gak bisa, karena filosofinya bukan nerimo, tapi aibnya cairnya. Susah. Pak Kiri ya, Romo Kiri, aib stres. Dari stres, bed stroke. Dari stroke ya tinggal tan jam loong lah. Kan gitu kan? Kita nggak bisa orang Jawa. Orang Jawa filosofi nerimo dan untungnya itulah kenyataan dan keinginan dijadikan harga jadi, maka bahagia dia. Coba lihat orang Jawa. Begitu ketabrak motor anaknya, kakinya putus sebelah. Untung baru sebelah. Dua-dua buntung. Untung masih hidup. Mati. Untung cepat mati. Itu bahagia. Medan lah nggak bisa loh. Anaknya jatuh patah kaki 1. Lu coba bisa tuh. Bener ya? Nggak bisa bahagia. Sorry ya, jangan gugat saya. Itu hasil survei Frontier Indonesia tahun 2006 terhadap 1.800 responden di 6 kota, termasuk Medan. Jadi saya setiap kali buka survei ini saya agak sulit mengaku diri sebagai orang Medan. Padahal orang semua tahu kalau ini orang Medan. Mukanya ini ya betawa. Yang lain boleh ya. Nama sih saya Jawa, oh, Bonidan. Oh Jawa loh. Dia loh. Tapi begitu Devi, habis tahu loh. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat dua narasumber kita yang luar biasa ini ya. Saya akan langsung ke pertanyaan dulu ya. Ini SMS yang masuk sudah banyak. Saya tidak bisa baca semua tentunya. Tapi Bante, Pak Romo Giri, beberapa pertanyaan khas orang Medan. Saya tahu karakteristik orang Medan ya. Orang Medan ini, mana tadi ada SMS-nya? Saya sudah catat tadi beberapa nomor ya. Beberapa nomor, karena ini terlalu banyak. Intinya, yang saya tadi sudah baca ya, intinya gini, Romo Giri, Bante, adakah cara instan, shortcut, untuk mencapai hoki dan happy? Karena, menurut yang SMS, bukan saya, karena orang Medan sukanya shortcut. Saya tidak tahu itu hasil penelitian siapa ya. Saya cuma baca. Nanti kalau ilmuwan tanya, itu hasil penelitian siapa? Saya nggak meneliti. Dia nanya. Katanya Medan shortcut. Kayaknya cuma dia sendiri yang nanya itu yang mau ini. Ya. Romo, bagaimana? Apakah mungkin ada cara shortcut untuk meraih sukses, untuk meraih hoki dan happy? Silakan. Tepuk tangan dong buat Romo Giri kita ya. Silakan Romo. Baik, saya coba. Mungkin jawaban saya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau Bante yang jawab. Bapak sekalian, sebenarnya di dalam hidup, salah satunya kita harus menjalankan sila. Dulu, waktu mungkin tahun 80-an, kalau ada orang mau jadi upasaka, selalu langsung yang tua-tua itu mencela. Masih muda kamu jadi upasaka. Tahu nggak sila itu? Sanggup kamu jalan? Jangan. Jadi kalau gitu bagaimana? Tunggu hari tua. Saudara-saudara sekalian, apa beda orang menjalankan sila dengan tidak menjalankan sila? Menjalankan sila, hukumannya berat. Wah, cari mati saja itu ya, untuk mencoba menjalankan sila. Jadi saudara-saudara bersama, salah satu menurut hemat saya di dalam kehidupan ini mirip dengan orang juga. Kalau mau kaya, selunduplah, tapi risikonya bisa ketangkap.
Kalau ketangkap, celaka. Tidak ketangkap, kaya. Itu shortcut juga ya. Saya pikir orang Medan kan banyak itu. Ini, apa namanya itu, Dr. Po ini, dari, apa namanya itu, Kampung Pon. Kampung Pon bukan orang baik-baik saja, orang jahat juga ada di sana. Tahu dulu, tahun 70-an, Endang Wijaya. Itu ditangkap itu ya, ditarik karena korupsi. Tapi dia yang membangun fluid itu dari laut menjadi darat. Itu Ali Sadikin gubernurnya puji-puji itu. Jadi menurut hemat saya, bapak-bapak sekalian, kalau mau shortcut, ambillah sila. Tapi Anda harus hati-hati. Maka saya saran, hati-hati kalau berjanji. Kalau tak sanggup dijalankan, jangan. Jadi kalau misalnya ada satu orang datang, Pak Kiri, rumah saya sudah terbakar semua, saya nggak punya apa-apa lagi, saya ingin hidup lebih baik supaya dapat pencarian. Itu ada shopping center, itu 3 bulan lagi jual kios, satu kios 500 juta. Bisa nggak Pak Kiri bantu saya? Saya langsung gampang saja, bisa. Itu janji. Benar nggak saya bisa itu? Jadi dengan saya katakan bisa, dia nggak mencari tempat lain lagi. Pulang-pulang nengok, istriku kita dapat hoki, Pak Giri sudah janji, nggak usah repot-repot cari yang lain lagi. Tiba saatnya, Pak Giri, besok saya mau bayar. Mana janji Bapak? Loh, kapan saya janji itu? Ada apa nggak janji itu? Enggak lah, nggak sanggup saya itu. Celaka. Hukuman berat menanti. Tapi kalau saya penuhi, pahala saya luar biasa. Jadi, kalau saya merasa tidak sanggup lakukan itu, saya nggak boleh janji. Saya bilang kalau 3 bulan, ya nantilah pada saatnya. Kalau waktu itu saya ada uang, ya saya bantu. Kalau nggak ada uang, ya saya nggak bisa bantu. Jadi karena itu dia tidak menggantungkan harapannya kepada kita. Tapi dia juga mencoba mencari yang lain. Nah, anda-anda ini yang remaja itu bahaya itu ya. Waktu SMA sudah pacaran, ya kita nanti nikah ya. Nah, sudah seolah-olah sehidup semati. Setelah janji, yang satu pergi bekerja tempat lain, atau satu lagi sekolah atau kerja di luar negeri. Jadi si wanita ini yang tidak pergi misalnya, dilamar orang lebih bagus, dilamar lebih tampan, lebih kaya. Oh, saya sudah janji kok, pokoknya pacar saya nanti kan pulang nikah. Lamaran, pertemanan ditolak. Si laki-laki itu di luar negeri dapat lebih bagus, lebih cantik, pacaran sama dia. Begitu dia pulang, sore, saya sudah punya yang lain. Yang di Medan langsung gantung diri. Itu tidak tepat di janji. Nah, kalau Anda tak sanggup itu, Anda harus katakan, ya, karena jalan kita masih panjang, kita tidak tahu nanti akhirnya bagaimana, kita sekarang sebagai teman saja. Pada saatnya nanti, kalau memang kita ada kesesuaian, nanti setelah kita bisa berkumpul lagi, kita baru putuskan. Nah, masing-masing dalam kehidupannya. Oleh karena itu, salah satu shortcut sebetulnya untuk mendapatkan suatu pahala yang besar, kalau Anda berani tempuh sesuai dengan sila di dalam kehidupan, Anda coba lakukan itu. Dalam segala hal, misalnya apa namanya itu, besok saya diundang untuk menghadap polisi. Bisa nggak temani saya? Bisa. Besoknya Anda tak mau. Itu artinya kejahatan telah Anda buat. Jadi karena itu coba diperhatikan, kalau Anda sudah janji, mati-matian itu harus dipenuhi. Kalau Anda merasa tidak pasti, jangan coba membantu. Menurut saya salah satu shortcut untuk lakukan itu di dalam kehidupan, kalau di dalam pandang dari sila, itu caranya. Mungkin Bante ada jawaban yang lain. Sebetulnya orang yang cari shortcut itu adalah orang yang kurang sabar. Jadi ini sebetulnya makanan batinnya kurang ini Mas Ian, kesabaran ini ya. Nah,
Cuma ada beberapa orang kalau mau mengubah hokinya supaya tambah hoki maksud saya, itu kadang beberapa orang melakukan perbuatan baik itu dengan tekad. Jadi misalnya begini, aduh hidupku kok susah ya. Oke, dalam 1 bulan ini tiap hari saya akan melakukan latihan 8 sila. Saya kemudian membaca parita mulai ini sampai ini, dan kemudian saya meditasi setengah jam. Tiap pagi bangun tidur, malam mau tidur. Kemudian saya juga berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya dalam 1 bulan ini. Mungkin saya kunjungi ke panti asuhan, berdana di sana. Kemudian saya ke wihara, saya bantu-bantu bersihkan wihara. Kemudian saya kadang-kadang mungkin misalnya ikut dengan biku menjadi dayaka, ngantar ke sana ke sini. Selama 1 bulan penuh, Anda lakukan kebajikan semaksimal mungkin dengan badan, ucapan, dan pikiran Anda. Itu sesungguhnya menjadi shortcut. Jadi shortcutnya tidak bisa. Bagaimana Pak Teh? Dalam 1 hari berbuat, langsung sukses. Wah, ini sudah betul-betul sebetulnya bisa dikasih pengertian. Orang ini, kalau sabar itu adalah bagian dari makanan, orang ini tidak punya kesempatan makan sama sekali. Jadi dia makanannya banyak. Gimana ya? Pengen supaya makanannya dalam 1 teguk langsung habis. Malah dia tidak bisa makan untuk selamanya. Semua itu butuh proses. Makan ya sesendok, lama-lama semeja juga habis. Saudara, Anda makan nasi 1 hari berapa? 1 on? Ada 1 on makan nasi, ibu-ibu? Kalau masak untuk makan nasi 1 orang, kira-kira 1 on cukup? 1 kali makan? Ibu-ibu ini masa enggak? 1 on cukup? Cukup ya? 1 kali makan loh 1 on. Berarti kalau 3 kali, 3 on. Berarti kalau sekarang 1 minggu berapa itu? 21 on. 1 bulan 30 hari 90 on. 90 on itu kira-kira berapa? Berapa kilo? Hah? 9 kilo. Nah, 9 kilo. 1 bulan 9 kilo. 1 tahun kali 12 160 ya, berapa? 12 kali 9 berapa? Masa 160? Hah? 120? 108 1 tahun. Umur Anda 30 kali 108. Katakanlah kali 100 saja. 30 kali 100. Berapa itu? 3000 kilo alias 3 ton. 1 engkel itu. Truk engkel itu sudah 4 ton. Ini 3 ton ngabisin 1 truk. Dari mana? 1 on. Sekarang orang ini mau shortcut. 3 ton dihabiskan sehari. Dijual. Dapat duit. Ini semuanya ada proses. Ya paling cepat ya 1 bulan lah, bertekad dalam bulan ini. Karena ini bulan Waisakha, saya mau berbuat baik semaksimal mungkin. Mulai 1 Waisak sampai 30 Waisak. Terus berbuat baik dengan badan, ucapan, pikiran. Itu yang mungkin bisa mengubah hoki dan happy kita untuk datang lebih cepat. Itu jawaban. Iya, tepuk tangan buat jawaban Parti. Pertanyaan senada itu banyak, Bante Romo Giri. Jadi sudah dijawab ya. Ada yang tanya apakah dengan meditasi hoki bisa cepat datang. Bante tadi sudah jelaskan. Ya, jadi tidak ada yang instan di dunia ini, semua proses. Kita Romo Giri sampai hari ini bisa seberhasil sekarang juga melalui proses yang panjang. Bante menjadi biku juga sudah lebih daripada 25 tahun.
Jadi semua berproses, ya, tidak makan. Bante Utama Mahatera ini seminggu tidak makan 2 hari. 2 hari loh. Kita nggak makan 1 kali saja, bincece. Bante 2 hari nggak makan loh dalam seminggu. Tepuk tangan buat tekadnya yang luar biasa ya. Itu kan latihan, Romo gini ya. Itu latihan, belum tentu bisa ya. Dan kelihatan sehat saja, badannya malah makin tidak perlu ke fitness center. Mohon maaf bagi yang badannya mantap ya. Mantap itu artinya makan tempat. Soalnya yang ngomong enggak ya. Yang ngomong badannya ya pas-pasan katanya. Ya kan? Masih enak begini, ringan bawanya. Baik, pertanyaannya ini agak nyeleneh Bante, Romo gini. Namo budaya Bante. Mau nanya, kalau sudah kirim ke sini pasti mau nanya. Mesti belajar komunikasi ya. Saya bertanda ya, jadi yang bikin SMS jangan marah ya. Mau nanya gimana untuk mendapatkan hoki punya anak setelah married? Punya anak setelah married, nanyanya ke Bante. Saya jawab ya, mewakili. Karena Bante tidak menjawab ini. Karena Bante tidak berpengalaman. Loh, Bante bukan praktisi. Bante silakan jawab Bante. Bante bukan praktisi, Bante kan pengamat. Tanya saya, bagaimana supaya hoki punya anak setelah married? Saya jawab, bikinlah. Sorry ya, yang nanya jangan marah ya. Tapi memang itu jawabannya. Tadi sempat loh, Pak Romo gini tadi sempat mengatakan jawaban orang-orang tua zaman dulu kelihatan sederhana, tapi itu yang benar. Tadi Romo bilang ya, dia ngomong satu kalimat Bante, tapi itu yang benar sebenarnya. Cuma kita kok gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi Bante bilang, bagaimana kita mau bahagia? Ya hindari penderitaan. Kan semua orang bilang, anak kecil aja tahu gitu. Tahu, tapi prakteknya belum tentu tahu. Kan gitu kan? Sama seorang guru Zen, ditanya, Master Zen, apa itu Zen? Gurunya jawab, makanlah ketika lapar, minumlah ketika haus, tidurlah ketika ngantuk. Muridnya ketawa. Itu mah anak kecil aja tahu guru. Lalu gurunya jawab, betul sekali kamu, semua orang tahu, tapi tidak semua orang bisa praktek. Dia makan, mikirin kantor. Nggak makan kan? Dia tidur, mikirin siap sial. Ngutang. Nggak bisa. Dia minum keselak, kenapa? Karena mata melihat yang lain. Betul ya? Ini ajarannya, jadi betul. Jadi dia tidak melakukan sesuai dengan yang seharusnya ya. Saya akan bacakan lagi pertanyaan Bante yang lain, masih banyak ini. Mana ini? Apakah untuk menjadi hoki kita bisa dengan hanya feel good, merasa feel good? Untuk hoki kita hanya merasa feel good, seperti yang diajarkan oleh Law of Attraction. Jadi kira-kira inti pertanyaan dari Irwan ini adalah, kalau kita berpikir baik Bante, Romo Giri, berpikir baik, kayaknya gua pasti beruntung, dan gua happy. Apakah dengan itu hoki bisa datang? Dengan berpikir seperti itu. Jelas pertanyaannya Romo ya? Nah itu Law of Attraction yang kita baca bukunya ya. Silakan Romo Giri, dengan berpikir begitu hoki bisa datang nggak? Baik, saya kira itu memang salah satu caranya, bahwa seseorang bagaimanapun mengharapkan sesuatu yang diinginkan itu mesti diprogramkan. Seperti saya katakan tadi, apabila ada karma baik yang sudah pernah dia buat, tentu pikiran kita juga harus searah ke sana. Daripada lebih kurang
dia kebalikannya untuk coba berpikir, ya. Artinya saya tak ada hoki, ya otomatis makin dijauhkan. Jadi di dalam kehidupan ini sesungguhnya kalau Anda telah berbuat baik, sesungguhnya banyak orang yang pernah mengenal Anda, dia kemudian juga ingin atau kenal kepada Anda, dia akan tertolong dengan itu. Kalau saya selalu berbuat baik, ya mudah-mudahan siapa saja yang tahu, mendengar, atau membaca nama saya, dia pasti lebih kurang tidak mengirimkan sinyal-sinyal itu yang tidak baik. Dia pasti mengirimkan sinyal-sinyal yang baik. Dengan itu tentu akan menolong. Oleh karena itu, sesungguhnya apabila seseorang merasa hokinya kurang, dia berusaha dalam pikirannya bahwa saya harapkan hoki itu datang, saya harapkan hoki itu datang. Tapi tanpa berbuat tentu juga percuma. Karena itu saya sarankan lebih kurang, berbuatlah, otomatis itu akan menambah. Tapi dengan Anda berpikiran seperti itu adalah bahan tambahan untuk mempermudah hoki itu kemudian segera muncul. Itu menurut hemat saya. Ya, tepuk tangan buat Romo kiri ya, betul ya. Jadi itu sudah modal yang bagus ya Romo ya. Kalau mikirnya benar, hasilnya pasti benar. Oke, ada pertanyaan lagi dari SMS ini. Dari nomor Bapak yang mengirimkan sampai 3 kali. Ini Hamsin ya. Tapi bagus supaya jadi perhatian berarti, karena mengirimkan 4 kali malah. Haruskah kita tetap jujur apabila kenyataan tersebut membawa penderitaan buat orang lain? Apakah Bante mau mengatakan tadi sini semacam kejujuran yang tertunda atau apa Bante? Jadi kita jujur nih, tapi membawa penderitaan buat orang lain. Bagaimana Bante? Silakan Bante. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini sebetulnya kejujuran penting. Cuman harus tahu waktu. Ya, makanya tadi beberapa kali ditekankan kejujuran yang tertunda atau ditunda. Tapi jangan main bohong. Kenapa saudara? Tadi dikatakan, bagaimana ya kalau itu menyakitkan? Kalau kata-kata itu langsung memang menyakitkan. Kenapa? Karena ada orang itu mempunyai tahapan untuk menerima kenyataan. Tahap yang pertama, kalau kenyataan itu berat, itu biasanya akan ditolak langsung. Menyangkal dia. Jadi misalnya, ini anakmu meninggal, anakmu yang paling kau sayangi meninggal. Langsung, aku nggak mau denger itu, aku nggak mungkin anak umurnya panjang, nggak mungkin. Menyangkal. Nah, kalau penyangkalan ini muncul, kejujuran itu harus ditunda lagi. Karena tidak mungkin kita malah berdebat, sudah meninggal, rupanya jelas dia debat. Akhirnya benar-benar dia meninggal. Orang tuanya ini meninggal duluan gara-gara debat sama kita muntah darah. Nah, setelah penyangkalan, maka yang kedua, dia adalah penawaran. Jadi dia, masa sih meninggal? Masa sih anakku meninggal? Itu butuh waktu ya, ini ada waktunya. Jadi pertama nyangkal, nggak mungkin anakku meninggal, nggak mungkin. Masa sih anakku meninggal ya? Beberapa hari kemudian, masa sih anakku meninggal? Kayaknya sih enggak. Tapi ya, mungkin aja sih ya. Sudah mulai. Nah, ini sudah mulai nawar. Tapi biasanya sih orang meninggal kan ya, jangan sekarang lah. Anakku kan masih baik, masih muda, masih apa. Tapi dia sudah mulai terima bahwa intinya itu kan meninggal. Nah, ini mulai penawaran. Akhirnya yang ketiga, ya sudahlah, memang anakku meninggal. Nah, ini ada 3 tahap ini saudara. Tolak, nawar, terima. Orang yang bijaksana ketika mau berkomunikasi, dia lihat apa bahan yang mau dikomunikasikan ini. Kalau ini terlalu berat, menyakitkan untuk orang yang mendengar, tunda dulu. Kebenaran atau kejujurannya ini ditunda. Apakah anakmu meninggal? Apakah anakmu meninggal? Nanti kita lihat aja di rumah sakit. Daripada iya meninggal. Enggak mungkin. Sudahlah, kita lihat di rumah sakit.
Ya begitu kita ngomong jujur, kok dia nolak. Sudahlah, kita lihat di rumah sakit. Aku nggak mungkin punya anak umur pendek. Umur keluarga aku semua umurnya panjang. Nah itu penyangkalan terus. Ya sudahlah, pokoknya kita sambil jalan aja. Terus dikasih informasi, lama-lama, mosok sih anakku meninggal. Nah kan orang meninggal itu bisa waktu masih muda, bisa sudah dewasa, bisa sudah tua. Orang meninggal kan bukan harus karena keturunan. Tapi masa sih anak itu? Nah ini dia mulai lemah. Dan begitu sampai rumah sakit, mungkin dia bisa terima. Jadi inilah kemampuan kita berkomunikasi, ya. Jadi apakah kejujuran itu perlu disampaikan? Tergantung orang yang kita ajak omong. Siap nggak dia terima? Kalau tidak siap, bukan kebohongan yang kita ucapkan, tapi kejujuran yang ditunda. Begitu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk jawaban dari Bante ya. Pak Giri, cukup ya. Ada tambahan? Ya, silakan. Baik. Kalau tadi Bante mengatakan bahwa kejujuran itu kadang-kadang perlu ditunda. Barangkali saya sedikit beda pendapat. Mungkin sekali-sekali memang sulit untuk menunda itu. Andai kata misalnya ketika di sana kita lihat dua orang berlarian, satu lari, satu dikejar pakai parang, begitu dia belok langsung ngumpet. Kita tahu bahwa dia akan membunuh orang itu. Begitu tiba di sini, Bapak tadi lihat orang pakai baju hijau itu. Kalau mau itu dia, putuslah lehernya. Betul. Bagaimana? Kita tinggal mencoba mengelak. Kalau Anda mau ngelak, loh, tadi kok saya rasa mata saya kelelepan itu. Saya nggak lihat. Itu kan seolah-olah bohong. Tapi sudah menolong orang tersebut. Menurut saya kadang-kadang kejujuran nggak bisa ditunda, tapi menurut saya perlu jujur atau bohong tergantung urgensinya. Kalau membahayakan orang lain, ya, merugikan orang lain, sehingga kita harus berkata yang tidak jujur, itu kan niat kita untuk tidak membahayakan orang. Maka karmanya tentu tergantung niat, bukan tergantung apa yang diucapkan. Menurut saya itu rasanya dibolehkan. Jadi ketika saya nonton TV, ada umat beragama lain. Teorinya bagaimana? Katanya begini, tiba-tiba ada orang lewat. Dia kemudian akan kejar orang itu. Bapak tadi lihat nggak orang baju hijau itu? Cara ngelaknya, saya geser. Ketika saya berdiri di sini, saya nggak lihat, Bapak. Kan waktu lihat kan di sini, waktu di sini tidak. Itu artinya mengalihkan kata-kata. Tapi kalau umat Buddha itu lebih kurang tujuan inti yang sesungguhnya itu yang perlu coba untuk diungkap. Mungkin pendapat itu yang dapat saya sampaikan supaya barangkali kadang-kadang kalau Anda kepepet, kadang-kadang yang memang sudah nggak bisa ditunda, lebih kurang pertimbangannya itu ialah kalau saya katakan yang jujur, membahayakan nggak kepada orang lain, merugikan nggak pada orang lain. Tentu itu yang kita coba koreksi supaya semuanya selamat. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat Romo Giri. Kejujuran yang tertunda. Orang Tionghoa paling sering suka melakukannya. Anak-anak ke belakang dapur, momok punya. Sampai besar anaknya nggak berani pipis sendirian. Anaknya duduk di depan pintu, lu boien lo, tan lu boien lo. Padahal orang kalau duduk di pintu, orang keluar masuknya susah. Nyapu nggak bersih, lu botan bersih lo. Bopeng-bopeng lo. Bohong semua. Begitu kita udah besar, kejujuran yang tertunda tadi terungkap. Kenapa nggak boleh duduk depan pintu? Ya susah lah, nggak ada orang aja susah masuk kok rumahnya. Apalagi ada orang duduk depan pintu, betul ya? Nyapunya kotor, ya kamu lihatnya kan jelek. Makanya daripada ngomong, nyapu yang bersih biar kamu seneng. Emang gue pikirin. Tapi begitu bilang, sapu yang bersih, kalau nggak istri lu jelek. Ayo sapu.
daripada istri gua jelek. Betul ya? Nah ini kan semacam itu, tertunda, akhirnya kita mendapatkan kejujuran setelah kita dewasa. Orang tua kita banyak loh, terutama orang Medan ya. Betul ya? Momok kui itu paling sering. Padahal yang cokui cokwai dia kayak emak. Iya, makhluk halusnya itu orang tuanya ya. Saya begitu besar, anaknya momok kui, dia tanya, mana momok kui ya? Sama dengan satu guru meditasi di India, Bante. Setiap kali dia meditasi, dia pasti ikat seekor kucing. Setiap kali dia mau meditasi, dia ikat seekor kucing di pohon. Turun-temurun, suatu hari muridnya tanya, guru, apa hubungannya dengan kucing dan meditasi? Kenapa setiap kali mau meditasi, guru mengikat kucing? Gurunya bilang, gua nggak tahu kenapa guru gua begitu, gua ngikutin aja. Akhirnya sampai ke gurunya, guru, kenapa guru mengikat kucing setiap kali meditasi? Kakek gurunya berarti kan? Kakek guru jawab, gua mengikat kucing itu karena dia ganggu gua, garuk-garuk sini, cakar sini, ya gua ikat aja. Cucunya kagak ngerti, ikat juga. Padahal artinya beda kan gitu. Jadi hati-hati, Dinda, memang pergaulan dan pengalaman pendidikan juga berpengaruh ya, akan membuat kita jadinya terbuka. Oh, orang tua kita sebenarnya baik. Cuma caranya tadi itu memberikan kejujuran yang tertunda ya. Tepuk tangan buat istilahnya Bante Utama Mahatera yang luar biasa. Ada pertanyaan dari satu umat. Bante, saya fans Bante. Luar biasa. Jadi berarti kan cuma dia sendiri. Yang lain simpatisan. Ini yang bikin SMS ini nggak ngerti saya orangnya yang mana ya. Kalau berani coba tunjuk jari, saya pengen lihat mukanya juga ya. Saya fans Bante, mana tadi ini? Allah malah hilang. Nah ini gara-gara ngomongin orang mungkin dibaca-baca mantra dia. Saya fans Bante, sudah mendengarkan Bante dari Sabang sampai Aceh. Oh dari Sabang Aceh maksudnya. Saya pikir kok dari Sabang sampai Aceh mah podo wae. Ini umat Aceh ini kelihatannya ya. Tapi perlu yang kayak gini ya untuk menghibur. Karma baikmu banyak ini. Karena menghibur banyak orang. Pertanyaannya, saya ingin bertanya Bante, jika ada seorang ibu yang membuang anaknya dan si anak diberikan kepada orang lain, diadopsi orang lain, apakah bersalah jika si anak tidak mengakui ibu kandungnya? Apakah ada karma bagi ibu dan anaknya? Ini sering kita lihat ya di koran dan di TV. Silakan Bante. Jadi dibuang, diadopsi orang, apakah boleh dia tidak mengakui orang tua kandungnya sendiri? Jawab. Iya, terima kasih untuk fans saya. Kayak artis saja pakai fans. Padahal sesungguhnya Anda juga tidak bisa mengefans kepada pribadi. Pribadi ini tidak kekal. Ya, Anda kalau mau ngefans itu ngefans Dharma. Ya, karena ya. Karena Dharma itu nanti akan, kalau Anda suka dengan Dharma dan Anda praktekkan, maka di kehidupan mendatang pun Anda akan ketemu Dharma lagi, ketemu Dharma lagi, ketemu Dharma lagi. Tapi kalau Anda ngefans dengan pribadi, untuk apa nanti ketemu saya lagi? Aduh, tidak ada gunanya. Ya, tapi bagaimanapun juga saya apresiasi fans dari Sabang, Aceh, yang saya sendiri belum pernah ke sana. Oh, luar biasa. Tapi ngefans ini hebat. Ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kasus adopsi. Orang tua menyerahkan anaknya untuk dirawat oleh orang lain. Lalu anaknya tidak mau mengakui orang tuanya. Gimana ini sekarang? Sebetulnya secara dharma, anaknya ini bikin karma buruk. Kenapa? Karena orang tuanya sejelek apapun, sejahat apapun juga, hanya dari rahim ibunya itulah
dia terlahir sebagai manusia. Dan di dalam Dhamma disampaikan, lahir sebagai manusia itu sangat-sangat sulit. Sang Buddha bahkan menggambarkan dibandingkan dengan debu di kuku, dengan debu di seluruh bumi, kesempatan menjadi manusia itu hanya seperti debu di kuku, sangat sedikit dan dia bisa terlahir menjadi anak ibu tersebut. Sehingga kalau sekarang dia melawan ibunya, dia tidak mengakui ibunya, sesungguhnya dia bikin karma buruk. Kemudian dia mengatakan, saya kan dibuang. Ya, kita harus lihat, mungkin pada waktu ibunya itu mengambil keputusan itu, dia ada perhitungannya sendiri. Mungkin kalau saya rawat sendiri, saya tidak mampu. Jadi lebih baik saya berikan kepada orang yang lebih mampu. Jadi dia bisa sekolah yang baik, dapat kesempatan bekerja, berkarya, dan sebagainya. Nah kalau sudah begitu, apa kita ini lalu tidak kasihan sama ibu kita? Niatnya yang demikian baik, malah kita ajar dengan hal-hal yang negatif. Apalagi kalau kita sudah mendengar tadi Romo Giri sampaikan, agama Buddha itu agama yang melihat problem itu muncul dari diri kita, bukan orang lain, bukan ibu kita yang salah sehingga membuang kita, tapi kita ada ikatan karma yang tidak baik dengan ibu kita. Kemudian kalau sekarang kita lalu memelihara kebencian kita dengan si ibu, lahir lagi, kumpul terus jadi musuh. Tapi kalau sekarang ya sudah, saya memang punya ikatan karma buruk sama dia. Oke, kalau begitu, setiap kali saya ingat ibu saya dan saya benci sekali, saya hanya kembangkan cinta kasih. Semoga ibu bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga ibu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Akhirnya, kalau pikiran kebencian kita ini kita bisa lepaskan, maka mungkin hanya di kehidupan ini saja kita ketemu dengan ibu itu. Mungkin di kehidupan mendatang kita sudah putus hubungan karma. Dan akhirnya kita kan yang bahagia juga. Karena itu mungkin pengalaman ini kita alami. Atau kita melihat orang yang mengalami. Jangan menyarankan untuk membenci orang tua. Sejahat apapun, sejelek apapun juga orang tua kita. Sudah sewajarnya kita mengasihi dia. Tapi kalau kita tidak mampu mengasihi dia, minimal jangan membenci. Kita hanya berpikir netral, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dengan demikian, membuat ikatan karma kita tidak terus melekat karena kebencian, tapi mungkin menjadi netral dan di kehidupan mendatang tidak lagi ketemu. Ini jawabannya. Iya, luar biasa ya. Sudah dijawab ya, mudah-mudahan bagi yang sudah bertanya, untuk meraih happy, kebahagiaan, lakukanlah seperti yang Bante katakan, minimal orang tua telah memberikan kehidupan sebagai manusia ya. Pertanyaan berikutnya, saya masih ingin terus sampai panitia memberikan tanda ya kepada saya untuk berhenti. Pertanyaan berikutnya Bante dari seorang yang lagi galau. Galau. Ini adalah anggota dari kelompok organisasi Galawers. Dia lagi bingung, mau kawin, orang tuanya pelin-pelan. Jadi yang mau kawin siapa ini nggak jelas. Bagaimana caranya menghadapi mama saya yang pelin-pelan? Sebentar restui hubungan saya, sebentar lagi nggak merestui, sebentar merestui, sebentar enggak. Berubah-ubah seperti arah mata angin. Saya jadi sangat tertekan dan merasa tidak hoki dan happy. Kalau saran saya, begitu mama bilang, ya restui, besok langsung kawin. Silakan Romo Giri. Gimana Romo? Menghadapi orang tua, mama pelin-pelan nih, dia mau kawin ini istilahnya orang nanggung kawin ini. Baik, saudara-saudara Sudama, menurut hemat saya, di dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita tidak bisa protes langsung kepada yang bersangkutan. Ya, kalau kita punya orang tua,
kalau dia memberikan sesuatu kepada saya, atau kalau dia meminta kita melakukan sesuatu yang tidak enak, kita kan nggak mungkin, papa mama, kamu orang tua kok kayak begini sih? Kan bukan begitu orang tua. Dalam hal kita tidak bisa berkomunikasi langsung, atau misalnya satu karyawan kepada direkturnya, kan nggak mungkin. Bos, direktur, saya kok nggak naik pangkat itu, kamu manusia apa bukan? Tahu nggak, sudah berapa tahun saya kerja di sini? Kan nggak mungkin. Dalam hal kita tidak bisa berkomunikasi langsung, tidak bisa meminta sesuatu, jalan keluarnya adalah melalui pikiran, melalui doa, melalui perbuatan. Kalau anak seperti itu, saran saya, mulailah saat itu menjalankan sila dengan taat, vegetarian, makan pagi, makan siang, malam tidak makan, ya, vegetarian terus. Lama-lama ibunya kan lihat, kemudian ibunya kan tanya, badannya menjadi kurus misalnya, nak, kamu kok vegetarian kayak begitu, sambil begitu keras? Ya, saya banyak kali karma buruk saya, mungkin kelahiran lalu barangkali mama, ya saya kepingin nikah, ternyata mama kan belum setuju, ya saya mau cobalah buang karma-karma saya yang buruk. Coba ibunya itu bisa berpikir 2 kali, anak saya ini vegetarian terus dan puasa sore, kalau saya terus izinkan begini, dia mati, jangan-jangan saya masuk neraka. Menurut saya itu pasti berubah. Ya kecuali ibunya itu memang tak pernah berubah. Saya pikir semua orang akan berubah seperti itu. Jadi saya pikir cara keluarnya itu ialah bagaimana kita berbuat, tidak melawan, tetapi kita melakukan sesuatu sehingga ibu itu bisa sadar sendiri dan mengubah pikirannya kepada kita. Itu menurut saya jawabannya. Iya, tepuk tangan. Cukup ya, baik. Baiklah, berikutnya SMS dari pendengar radio. Pendengar radio yang sedang menunggu jawaban Bante ini ya. Ya, jadi kita berikan kesempatan juga. Apa arti kehormatan menurut Bante? Dan pentingkah kehormatan untuk mencapai kebahagiaan? Dan apakah semua orang bisa menerima kejujuran meskipun kejujuran itu sangat berat untuk diketahui? Jadi pertanyaannya ada 2 sebenarnya Bante. Silakan Bante. Saudara-saudara, memang ini sebetulnya agak di luar topik tentang kehormatan karena kita tidak membahas. Kata ini baru keluar dalam pertanyaan ya, kita tidak bahas. Tapi begini, kadang-kadang seseorang mengharap dirinya dihormati, tetapi dia tidak melakukan tindakan yang layak untuk dihormati. Dia hanya menuntut orang lain. Kenapa? Aku bos di sini, kenapa kamu tidak menghormati saya? Keliru. Kita kalau ingin dihormati, kita harus berperilaku yang layak. Apakah itu penting penghormatan? Sebetulnya kalau kita berperilaku yang layak, penghormatan ini hanya konsekuensi logis, tapi bukan tujuan perilaku kita. Kalau kita hanya bertujuan supaya dihormati, kita menjadi orang yang munafik. Kenapa munafik? Karena penghormatan itu kan diberikan orang lain. Jadi kalau ada orang lain, saya baru baik. Supaya orang lain hormat. Tetapi itu adalah watak yang jelek. Kita berarti 2 muka. Kalau nggak ada orang, kita kelakuannya jahat. Coba lihat di dalam masyarakat atau mungkin kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita mau melakukan satu hal yang negatif, kita noleh kanan dan kiri dulu. Gak ada orang, lakukan. Orang yang begini sulit dihormati. Penghormatannya nanti juga penghormatan semu. Tapi kalau aku ada orang atau gak ada orang, pokoknya aku mau melakukan ini. Meditasi, ya meditasi. Saya tidak mau pusing, orang lain mau lihat saya atau tidak, saya nggak pusing. Saya rajin ke wihara, saya akan rajin. Saya nggak pusing dihormati orang atau tidak, saya nggak pusing. Maka hasilnya Anda akan mendapat penghormatan sendiri. Hidup kita bukan cari penghormatan, tapi hidup kita melakukan yang terbaik dengan badan kita, ucapan kita dan cara berpikir kita. Maka kita menjadi orang yang layak dihormati.
Sang Buddha tidak pernah minta dihormati. Dalam hidup beliau tidak ada nasihat supaya umat-umat bikin patung dan lain sebagainya dan namaskara sampai ribuan tahun seperti hari ini. Tidak ada. Tetapi karena perilaku beliau yang baik, ucapan beliau yang baik, cara berpikir beliau yang baik, maka beliau sampai sekarang masih tetap mendapat penghormatan. Ya, dari perilakunya seseorang dihormati, bukan karena permintaan. Tolong dong aku dihormati, tolong hormati, nggak ada. Wah, dia orang baik, ayo kita hormat sama dia. Ya, ini pertanyaan pertama. Tadi kedua tentang sebetulnya tentang kejujuran sebetulnya sudah dijawab. Jadi butuh waktu, ya, butuh waktu karena ada orang yang masa penolakan dulu, sulit untuk menerima kejujuran, kemudian pelan-pelan kita jelaskan, terjadi proses penawaran. Saya mestinya bisa terima, tapi jangan sekarang lah. Kenyataan seperti ini, dia anak saya kan masih muda, dan akhirnya dia bisa menerima kenyataan. Itu butuh waktu. Ya, itu saya kira sudah terjawab di pertanyaan yang sebelumnya. Ya, baik. Baik, tepuk tangan untuk jawaban dari Yang Mulia Bante. Ada mau penambahan? Oke, baiklah hadirin sekalian, karena waktunya sudah cukup dan sudah mulai terdengar musik untuk kegiatan lain. Ya terserah mau ke atas atau enggak, ya terserah ya. Kalau saya sudah tobat ya. Saudara sekalian, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Nanti silakan di-tweet di Twitter ya. Tapi tolong dalam kurung disebutkan Anda kutip ucapan siapa. Romo Kidi Putra tidak punya Twitter. Bante Utama Mahathera tidak punya Twitter. Poni Janliao punya Twitter. Loh, ini kenyataan, bukan bohong, kenyataan. Ya. Maksud saya ingin mengatakan, jadi kalau misalnya ada orang pakai Twitter Bante Utama berarti itu palsu. Maksudnya ini tujuannya ya. Kalau ada orang pakai Utama Mahathera, ada yang pakai Utama juga. Saya aktif di Twitter ya. Jadi Twitter saya namanya Poni Janliao, satu kata, tanpa gelar ya. Kalau dengan gelar nggak muat, nggak bisa. Nggak bisa di Twitter begitu panjang. Poni Janliao. Pak Giri juga nggak punya. Jadi ingat itu, kalau ada pernah satu Bante senior kita, Bante Sri Panyoro Mahathera, dibikinkan Facebook sama orang. Saya lihat, nggak ada kan? Saya langsung tanya Bante Panya, Bante bilang oh nggak ada. Langsung saya kontak, minta dukungan teman-teman di Facebook, kirim surat kepada Facebook, langsung ditutup 3 hari, 1 kali 24 jam, langsung ditutup karena biku sebagian nggak ada Twitter, nggak ada Facebook. Ya, yang ada memang ada, tapi beliau ini tidak ada. Jadi itu harus kita tahu. Jadi Anda kutip kalimat-kalimat ini untuk di Twitter, daripada Anda tweetnya yang kalimat-kalimat galau. Bagus kalimat-kalimat ini. Tadi ada pertanyaan saya di awal yang sudah dijawab oleh kedua narasumber. Mana duluan lebih penting? Hoki dulu atau happy dulu? Supaya tidak penasaran ya. Sudah dijelaskan, tapi saya akan mengkalimatkan secara konkret dan tegas. Ya. Para peneliti di Amerika mencoba meneliti apa yang menyebabkan orang hoki, apakah sukses mendorong hoki, atau dia hoki dulu baru sukses. Ternyata hasilnya adalah, hasil penelitiannya berkata bahwa orang yang happy lah yang akan hoki. Yang hoki belum tentu happy. Tadi Bante sudah bilang. Betul ya? Yang hoki belum tentu happy. Hoki duitnya banyak, tapi makanan dengan selang di rumah sakit begini. Betul ya? Jadi hasil penelitiannya adalah orang happy yang akan hoki. Saya sudah menulis di koran analisa, nanti mungkin minggu depan ya. Saya pikir hari ini semua. Ternyata nggak ada, saya mau kejar jam tayang hari ini. Ternyata kirimnya meleset waktu saya. Mungkin Senin atau minggu depan deh. Dibaca judulnya sama dengan ini. Hoki dan happy. Ya, Anda silakan baca. Saya ada tulis di situ. Bagaimana para peneliti meneliti itu sehingga keluarlah sebuah premis, sebuah fakta bahwa orang yang happy akan hoki, bukan sebaliknya. Jadi kalau Anda belum hoki, duitnya belum banyak, tenang, yang penting happy dulu. Kalimat ini saya ucapkan kepada kita yang belum kaya, supaya kita terhibur dan jadi happy. Ya, boleh tepuk tangan. Terima kasih. Kemudian dari kedua narasumber,
Bagaimana cara? Karena ini direkam, saya akan memberikan urutannya. Nanti bisa dilihat ulang tayangannya ya. Jadi kedua narasumber mengatakan bagaimana meraih kunci, meraih hoki dan happy. Kuncinya ada 7 yang saya catat. Ya, yaitu yang pertama, saya mulai dulu dari yang mulia. Beliau mengatakan kunci pertama adalah kejujuran. Ya. Yang kedua adalah mari kita sesuaikan keinginan dengan kenyataan. Ciptakan harga jadi, harga damai, equilibrium, titik tengahnya, maka kita akan bahagia. Yang ketiga adalah kesabaran. Dengan sabar kita akan bahagia. Ya. Kemudian yang keempat adalah kerelaan. Salah satunya adalah melepaskan apa yang kita punya untuk orang lain. Berdana, melepaskan ilmu, melepaskan nasihat dan seterusnya. Baju, jangan lupa kalau ada yang bagus-bagus silakan disumbangkan. Jangan sumbang baju layak pakai, maaf sudah sobek-sobek. Yang dia sendiri nggak bisa pakai baru dia sumbang orang. Itu namanya bukan rela. Ya, itu namanya sih cari muka saja. Ya. Yang kelima adalah Romo Giri Putra. Pikiran dan tindakan kita harus bersih dan baik. Tindakan kita, pikiran kita kalau bersih dan baik, maka law of attraction yang ditulis oleh si penulis barat itu akan berlaku meraih hoki dan happy. Yang keenam adalah tadi ada nasihat 2 dari Romo Giri Putra, yaitu jangan ragu spiritualitas bisa berjalan sejajar dengan duniawi. Spiritualitas dengan duniawi bukan berada di 2 kutub yang berbeda. Bukan satu di kutub utara, satu di kutub selatan. Tidak. Tapi dua-duanya berada di kutub yang sama. Tinggal Anda bagaimana menjalankannya. Romo Giri sudah mempraktekkan sebagai pegawai waktu itu pakai jubah samanera. Ternyata sekarang pun tanpa menggundulkan rambut sudah gundul sendiri. Tepuk tangan waktu itu ya. Luar biasa. Yang terakhir, Romo Giri tadi memberikan satu nasihat yang bagus sekali untuk meraih hoki dan happy. Jangan pernah berpikir dengan berdana kita jatuh miskin. Tidak ada. Anda di sini, saya ingin menyebutkan beberapa nama di sini ya. Anda ada satu pemuda dari Wihara Mahasapati, angkatan saya dulu, Romo Edi. Beliau sudah banyak berdana juga, habis tenaga, habis biaya, habis pikiran. Anda lihat sampai mukanya seperti itu. Boleh berdiri Romo Edi? Nah ini Romo Edi, tepuk tangan dong buat beliau ini ya. Nah, Romo Edi lah orang yang sudah berdana untuk acara ini luar biasa. Beliau mengejar saya mengejar Bante, sehingga kami bertemu di Jakarta. Bante langsung tadi betul, Bante juga berdana luar biasa. Jadwal Bante jujur, yang berkata adalah yang sudah 100 kali bersama beliau. Ini hanya untuk menguatkan bahwa supaya Anda percaya. Jadwalnya luar biasa padatnya. Saya minta jadwal untuk Makassar, dapatnya tahun depan. Anda mintanya sekarang 2015. Tapi begitu Romo Edi datang, Romo Giri Putra datang, saya hanya memfasilitasi. Bante langsung buka agenda. Agendanya keren, bukan begini. Oh, begini punya juga. Ada. Bagus. Oh iya, saya kosong tanggal sekian. Panitia tidak ada pilihan, harus mengikuti. Kalau mau disetujui, karena jadwalnya sudah padat. Bante juga sudah berdana luar biasa. Tepuk tangan buat dia, luar biasa ya. Untuk itu semua. Baik hadirin sekalian, itulah 7 poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan begitu Anda keluar dari sini, Anda sudah happy minimal dan hoki menyusul. Tapi begitu keluar makin stres, besok hari Senin periksakan ke dokter. Berarti ada kabel yang tidak pas. Ya, karena tadi sudah ketawa-ketawa kita semuanya kan, Anda sudah terhibur. Terakhir, di depan itu banyak bursa. Anda sudah mendengar ini, poin terakhir Pak Giri adalah berdana. Di meja-meja itu ada buku-buku Dharma banyak. Betul? Anda tidak mau baca, nggak apa-apa. Yang penting beli. Loh ini penting. Anda beli, Anda boleh kasih saya, Dr. Po, ini bukunya tolong disumbangkan untuk wihara yang membutuhkan. Akan saya tunaikan. Berikan kepada Romo Giri.
Berikan kepada Bante. Bante sudah banyak, nggak usah. Bante sudah banyak. Kita berikan ke wihara, betul ya? Itu baru luar biasa. Jadi jangan melihat bukunya, bagus-bagus, bobe. Ya, silakan di luar itu juga berdana supaya kita bisa meraih hoki yang lebih banyak. Dan jangan lupa di luar juga ada CD saya 2. Enggak. Itu sedikit saja dibawa karena panitia pesan. Cuma sedikit CD. Saya jelaskan sedikit boleh ya panitia, mohon maaf ya ini curi waktu sedikit. Ambil waktu saya, bukan curi. Saya nggak mencuri waktu, saya ambil waktu. Ada 2 CD di depan saya di pesan panitia. CD yang pertama adalah mengenai golongan darah. Anda mau sukses, bekerjalah sesuai golongan darah Anda. Golongan darah Anda A, B, AB atau O, atau darah kotor. Tidak dibahas ya. 4 golongan darah, kelebihan, kekurangan, karakter Anda, pekerjaan, hoki Anda cocok enggak? Contoh, orang bergolongan darah O, hokinya enggak ada di meja. Dia harus di luar meja. Orang golongan darah O kalau di belakang meja, sebulan dia kerja stroke. Orang golongan darah B bekerja di lapangan, nanti pelanggan diajak bermeditasi. Dia harus di belakang meja. Orang golongan darah AB mau di mana aja terserah. Orang golongan darah A harus jadi pimpinan. Atau bukan harus, artinya dia lebih cocok jadi pimpinan karena dia punya jiwa kepemimpinan kuat. Ya, jadi kalau Anda A, berbahagialah. Anda B, berbahagialah. Anda AB, berbahagialah. Anda O, berbahagia. Semua berbahagia. Ya. Kekurangan kelebihannya aja Anda dengarkan situ. Baiklah saudara sekalian, terima kasih banyak. Saya senang sekali, mudah-mudahan pada lain kesempatan tahun depan, Romo Edi, kita akan bikin lagi acara yang tidak kalah menariknya tentunya Bante. Ya, di Medan. Ya, mudah-mudahan kita akan bikin. Dan para sponsor yang sudah ada di sini, tolong jangan lupa karena Anda sudah dibacakan berkali-kali, dananya tahun depan tolong lebih besar. Ya, supaya bisa lebih besar lagi kita mengadakannya ya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih Bante, terima kasih Romo Ki. Selamat malam, Namo Buddhaya.